Anda karyawan? Gaji Anda tidak cukup? Masalahnya bukan di gaji Anda. Anda hanya butuh tambahan. Anda hanya tidak mempergunakan waktu Anda saja. Ini gua kasih tips freelancer. Shekidot. Buat kamu para freelancer di seluruh Indonesia, pernah bingung nggak sih soal kontrak? Di satu sisi ada yang bilang harus super lengkap, tebal, biar aman. Di sisi lain ada yang penting cepat dan ringkas aja. Nah, sebenarnya tameng mana sih yang paling pas buat kita? Mana yang paling oke buat ngelindungin kerjaan kita? Yuk kita bedah bareng-bareng sekarang. Oke, coba kita jujur-jujuran dulu deh. Siapa di sini yang pernah dapat kerjaan dari teman, terus dealnya cuma lewat chat WhatsApp atau bahkan ngobrol doang? Oke bro, nanti gue kerjain, gitu aja. Pas mau minta surat kontrak resmi, rasanya kok, aduh canggung banget ya, takut dikira nggak percayaan gitu. Saya yakin, banyak banget yang ngalamin ini. Dan ternyata rasa canggung itu ada alasannya loh. Lihat deh angka ini, 51%. Ini data dari survei sindikasi yang nunjukin kalau lebih dari separuh kerjaan kita sebagai freelancer itu datangnya dari teman sendiri. Pantesan aja kita sering banget ngerasa nggak enakan buat nagih kontrak formal. Ya gimana, kan temen? Tapi, nah, disinilah letak ironisnya. Niat baik dan rasa percaya yang jadi dasar kesepakatan informal itu justru seringkali jadi gerbang utama menuju masalah. Kenapa? Karena tanpa perjanjian hitam di atas putih yang jelas, posisi kita sebagai freelancer itu jadi rapuh banget. Dan ini dia nih, daftar horor yang paling sering kejadian. Pembayaran yang ngaretnya kebangetan, revisi yang rasanya nggak bakal selesai-selesai, skop kerja yang tiba-tiba melar kemana-mana, dan yang paling nyesek, pertemanan yang tadinya akrab, malah jadi renggang gara-gara urusan kerjaan. Bahkan coba lihat data yang ini, 93% kasus sama sekali nggak ada jaminan kesehatan dan keselamatan. Wah ini udah serius banget kan? Makanya, ini saatnya buat kita semua untuk geser jarak pandang. Anggap pekerjaan freelance kamu, sekecil apapun proyeknya, sebagai sebuah bisnis. Dan namanya bisnis profesional, ya harus punya fondasi yang jelas dari awal. Nah, ini poin yang paling krusial buat kita tanamkan di kepala. Kontrak kerja itu bukan alat buat cari ribut atau tanda kita nggak percaya sama klien. Justru kebalikannya, kontrak itu alat buat menciptakan kejelasan. Biar aman, ini adalah pelindung buat kamu, si freelancer, dan juga buat klien. Jadi, dua-duanya sama-sama enak. Ini win-win solution. Oke, sekarang kita ngomongin solusinya. Untungnya, teman-teman kita di Sindikasi dan LBH Pers udah nyiapin dua pilihan tameng yang bisa kita pakai. Ada yang versi rinci, kita sebut aja paket komplitnya, dan ada juga versi ringkas yang lebih praktis buat situasi tertentu. Terus kapan kita pakai yang mana? Gampangnya gini deh, versi rinci si paket komplit ini cocok banget buat proyek jangka panjang, yang nilainya gede, kerjaannya ribet, atau, nah ini penting, kalau kita kerja sama seklien yang benar-benar baru kita kenal. Sementara itu, versi ringkas itu pilihan cerdas buat kerjaan yang simple dan cepat, atau sama klien yang kita udah punya rekam jejak bagus dan saling percaya. Sekarang, yuk kita bongkar lebih dalam si paket komplit ini. Emang isinya apa aja sih yang bikin perlindungannya jadi maksimal banget? Nah, ini dia nih jagoannya versi rinci. Coba lihat pasal 2, soal ruang lingkup. Di sini ada batas maksimal revisi. Ini senjata pamungkas kita melawan revisi unlimited yang bikin stres itu. Terus pasal 3 ngasih kepastian timeline. Jadi nggak ada lagi tuh brief ASAP alias secepatnya. Dan yang keren lagi, pasal 5. Ini ngatur hak-hak dasar kita kayak jam kerja, hak istirahat, bahkan upah lembur. Lengkap banget kan? Tapi, ya nggak semua proyek juga butuh perlindungan berlapis-lapis kayak gitu. Kadang, kita justru butuh sesuatu yang lebih gesit dan nggak ribet. Nah, mari kita lihat kapan versi ringkas ini udah lebih dari cukup. Ilustrasinya pas banget nih. Bayangin deh proyek yang fokus, to the point, outputnya jelas, dan alurnya cepat. Misalnya bikin satu logo atau nulis satu artikel. Kalau pakai kontrak yang terlalu rumit, malah bisa jadi lambat. Nah, disinilah si versi ringkas ini jadi juaranya. Jadi apa aja syaratnya biar kita bisa pede pakai kontrak ringkas? Pertama, kerjaannya simple, cuma satu tugas dengan hasil yang jelas. Kedua, durasinya super singkat, selesai dalam hitungan hari. Ketiga, dan ini krusial, kliennya udah terpercaya, kita udah punya sejarah kerja yang bagus. Tapi ingat, yang keempat ini nggak bisa ditawar. Poin-poin paling penting kayak lingkup kerja, bayaran, sama deadline itu wajib hukumnya tercatat dengan jelas. Dan ini dia pesan utama yang harus kita bawa pulang dari obrolan kita hari ini. Saat kamu ngajuin kontrak, itu bukan berarti kamu nggak percaya sama klien. Sama sekali bukan. Itu justru sebuah pernyataan sikap.
Sikap bahwa kamu adalah seorang profesional yang serius dan menghargai pekerjaanmu sendiri. Ujung-ujungnya, semuanya kembali ke sini. Saat kita ambil langkah buat melindungi diri kita sendiri pakai kontrak, itu adalah bentuk penghargaan tertinggi buat keahlian kita, buat waktu kita, dan buat profesi yang kita geluti. Inilah fondasi buat ngebangun karir freelance yang sehat dan panjang umurnya. Oke, jadi kontrak itu adalah tameng pribadi yang kuat banget. Itu langkah pertama yang krusial. Tapi, itu baru level individu. Pertanyaan selanjutnya yang menarik buat kita pikirin bareng-bareng adalah, kalau setiap freelancer udah punya tamengnya masing-masing, apa ya langkah berikutnya buat membangun sebuah perlindungan kolektif yang lebih besar dan lebih kuat buat kita semua? Mungkin udah saatnya kita mikir ke arah sana. Coba Dede renungkan.